Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsajura Partiwi, mahasiswi YIN Kerinci dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran, yang mana pada video kali ini akan membahas tentang contoh dari kasus strategi pembelajaran dan bagaimana strategi untuk pemecahan dari kasus tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Di sebuah desa, terdapat sekolah yang memiliki banyak murid. Dalam satu pembelajaran di kelas, seorang guru melihat bahwa kemampuan anak-anak didiknya belum dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam belajar, sehingga mereka tidak dapat belajar dengan maksimal, karena sering terjadi perkelahian dan hal-hal nakal lain yang mereka anggap bahwa siapa yang telah menertawakan dan mengejek adalah musuh. Sehingga di dalam kelas mereka terus ribut dan tidak dapat mengendalikan situasi di dalam kelas. Hal tersebut membuat guru merasa perlu melakukan perubahan agar komunikasi dan kerja sama di antara siswa mampu tercipta dan menjadikan pembelajaran lebih efektif serta menyenangkan. Kemudian bagaimana strategi pemecahan dari kasus tersebut? Dalam kasus ini, solusi yang harus dilakukan oleh seorang guru yang pertama, pada saat mulai pembelajaran, guru bisa mencoba strategi mengajar pada awal memulai pembelajaran dengan memberikan nasihat religius mengenai cara bersikap dan berperilaku yang baik dengan sesama teman. Dalam hal ini menceritakan kisah-kisah teladan Nabi dan Rasul atau kisah sahabat Nabi, sehingga dari kisah-kisah tersebut bisa diambil hikmah dan contoh yang baik. Sedangkan dalam penerapan model pembelajarannya, guru melakukan model pembelajaran kooperatif role-playing pada mata pelajaran agama atau akidah akhlak dengan bermain peran, sehingga dengan model tersebut secara tidak langsung mengajak siswa untuk memahami peran yang dimainkan yang mungkin saja bisa dilakukan dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata dalam berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitar. Kemudian cara kedua yaitu peningkatan motivasi belajar. Guru bidang studi atau guru pembimbing dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi dalam belajar. Salah satunya dengan cara menyesuaikan pengajaran dengan bakat, minat, dan kemampuan. Peningkatan motivasi belajar sangat penting untuk diberikan kepada semua siswa. Hal ini bisa memberikan semangat belajar yang tinggi bagi semua siswa, dalam hal ini mengeluarkan semua bakat dan minat siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara individu maupun secara kelompok. Motivation is an essential conditional of learning. Sehubungan dengan hal tersebut, ada 3 fungsi motivasi. Adapun yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat. Yang kedua adalah menentukan arah perbuatannya, dan yang ketiga menyeleksi perbuatan. Adapun cara yang kedua, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan yang efektif, karena prestasi belajar yang baik diperoleh melalui usaha atau kerja keras. Kebiasaan belajar yang baik sangat menunjang dalam segala aspek pembelajaran siswa. Ketika siswa sudah melaksanakan hal-hal yang baik, mulai dari pengembangan sikap, disiplin, rajin, dan ada tanggung jawab bersama, maka proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan bersama dan bisa memberikan pengaruh yang besar dalam peningkatan prestasi siswa. Mengajar sebagai proses pemberian atau penyampaian pengetahuan saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan mendidik. Artinya, guru secara tidak langsung harus dapat membimbing siswa untuk melakukan dan menyadari etika, budaya, serta moral yang berlaku di tempat siswa tinggal. Guru bukan sebagai pemberi informasi sebanyak-banyaknya kepada para siswa, melainkan guru sebagai fasilitator, teman, dan motivator. Oleh karena itu, pengajaran minimal harus dipandang sebagai suatu proses sistematis dalam merencanakan, mendesain, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran secara efektif dalam jangka waktu. Dan yang terakhir atau yang keempat, layanan konseling individual. Dalam hubungan tatap muka antara konselor dengan klien, dalam hal ini adalah siswa, pada kegiatan konseling diupayakan adalah pengentasan masalah-masalah klien yang telah disampaikan pada konselor.
Sebagai seorang konselor, sebaiknya bisa mengatasi masalah itu dari proses atau sebab yang mempengaruhi adanya hal-hal yang bisa menyebabkan masalah-masalah pembelajaran. Adanya masalah itu pasti juga adanya sebab yang mempengaruhinya. Maka layanan konseling diberikan kepada setiap siswa yang merasa dirinya kurang dalam aspek-aspek yang ada pada proses pembelajaran di sekolah atau diri sendiri. Guru bimbingan konseling juga memiliki peran yang cukup besar dalam hal memotivasi siswa. Guru secara berkelanjutan memberikan penyuluhan dan motivasi kepada siswa, baik secara perorangan atau individual maupun secara kelompok. Baik, sekian dari penjelasan materi kali ini. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.